kita karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sungguh hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang pekebun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat curiga banyak bangsa, dan raja-raja akan menakutkan perutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah tanah, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas, ia muncul dari tanah besar. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang mengutukkannya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kitalah yang memikul-Nya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertinggal oleh karena kedurhakaan kita, dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang penuh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya siapakah yang peduli? Sungguh dia terputus dari dunia orang hidup, karena kedurhakaan umatku ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan sengsara, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sirih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh firman-Nya, dan kejahatan mereka ditanggung-Nya. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa
dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan.